Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas program linier. Semangat bersekolah tentunya ya, walaupun dalam keadaan daring. Program linier kali ini di bagian 1 part 1. Oke. Sebelum masuk ke materi seperti biasa, untuk tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat memahami konsep PLSV. Apa itu PLSV? Betul sekali. Persamaan linier satu variabel. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menyelesaikan PLSV dan menerapkannya pada soal. Yang ketiga, memahami konsep PLDV. Apa itu PLDV? Betul, persamaan linier dua variabel. Yang keempat, menyelesaikan PLDV dan menerapkannya pada soal. Yang kelima, memahami konsep PLSV. Apa itu? Pertidaksamaan linier satu variabel. Yang keenam, menyelesaikan PLSV dan menerapkannya pada soal. Baik, sebelum masuk ke materi program linier, yang sebenarnya kita terlebih dahulu memahami PLSV, PLDV, PTLSV, PTLDV nantinya ya, ada STLDV dan SPTLDV. Baru masuk ke materi menyelesaikan soal cerita dengan program ini. Oke, baik kita simak. Persamaan linier satu variabel. Pada dasarnya, untuk materi sudah pernah kalian dapatkan waktu SMP. Tidak apa-apa, kita bahas lagi di sini. Baik, simak baik-baik ya. Definisi persamaan linier satu variabel. Untuk persamaan linier satu variabel adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Nah, bentuk umumnya seperti ini. AX plus B sama dengan 0. Dengan A dan B, anggota bilangan real. A tidak sama dengan 0. Jelas di sini, variabelnya adalah X saja. Itu. Dan pangkat tertinggi X berapa? 1. Dikatakan sini adalah PLSB. A itu koefisien dari X. Dan X adalah variabel, B itu konstanta. Contohnya begini. P plus 6 sama dengan 10. Ini merupakan persamaan linier satu variabel. Dengan variabelnya adalah P. P itu pangkat tertingginya 1. Sedangkan contoh kedua, X kuadrat min 2X sama dengan 4. Ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Karena pangkat tertingginya adalah 2. Seperti itu. Ya. Persamaan linier satu variabel yang ekuivalen. Di sini akan dibahas sifat-sifat keekivalenan persamaan linier satu variabel. Yang pertama, jika kedua ruas pada persamaan linier satu variabel ditambah atau dikurangi dengan bilangan atau suku yang sama, akan diperoleh persamaan baru yang ekivalen dengan semula. Sifat yang kedua, jika kedua ruas pada persamaan linier satu variabel dikalikan atau dibagi dengan bilangan atau suku yang sama, akan diperoleh persamaan baru yang ekivalen dengan persamaan semula. Oke, untuk sifat ini ya mungkin membingungkan ya. Oke lah, kita langsung ke contoh soalnya supaya lebih paham. Menentukan penyelesaian PLSV. Contoh, tentukan HP, himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, 5x plus 10 sama dengan 25. Yang kedua, 4x min 7 sama dengan 2x plus 9. Yang ketiga, 2 kali x min 6 tambah 3x sama dengan 2 kali x plus 6. Yang keempat, x min 2 per 5 dikurangi 2x min 8 per 6 sama dengan 0. Yang kelima, 1 per 4, x min 10 sama dengan 2 per 3, x min 5. Yang keenam, x plus 4 per 5 ditambah x min 4 per 3 sama dengan 8. Nah, ada 6 soal yang akan kita bahas. Simak baik-baik pembahasan berikut ini. Ya, untuk soal pertama, 5x plus 10 sama dengan 25. Ada dua cara penyelesaian. Cara pertama, menggunakan sifat keekivalenan. Yuk, kita pahami.
5x plus 10 sama dengan 25. Kita kan mau mencari x-nya. X-nya sama dengan berapa? Dilihat di sini ruas kiri, itu ada plus 10. Maka plus 10 itu harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Tambahkan dengan lawannya plus 10. Lawannya plus 10 adalah min 10. Jadi, kedua ruas ditambah dengan min 10. 5x plus 10 tambah min 10 sama dengan 25 tambah min 10. Jadinya apa? 5x tambah 10 min 10 sama dengan 25 min 10. 5x plus 0, jelas 10 kurangi 10 ya 0. Sama dengan 25 kurang 10 adalah 15. 5x sama dengan 15. Sampai sini, tidak boleh kalian langsung x sama dengan 15 per 5, tidak boleh ya. Harus kita cari lawannya, betul. Lawannya 5 dalam perkalian adalah 1/5, betul. Kalau lawannya 5 dalam penjumlahan, dia positif, maka adalah min 5. Nah, bedakan ya antara lawan penjumlahan dan lawan perkalian. Jadi untuk yang langkah 5x kali 1/5 sama dengan 15 kali 1/5. Nah, 1/5 di sini kan ya di sebelah kanan. Kita pindahkan ke tengah supaya sesuai dengan konsepnya. 5 kali 1/5 kali x sama dengan 15 dibagi 1/5 itu ya 3, jelas. Maka 5 kali 1/5 itu 1, kali x adalah x sama dengan 3. HP-nya 3, seperti itu. Bagaimana? Untuk cara ekuivalen, menggunakan sifat keekivalenan, paham ya? Cara yang kedua, ini cara yang sudah pernah sering kalian lakukan ya. Cara pindah ruas. 5x plus 10 sama dengan 25. 5x sama dengan, ini kan 10-nya ya, 10 pindah ruas ke kanan. Jadi 25 minus 10. 5x sama dengan 15, x sama dengan 15 per 5, x sama dengan 3. Ini mudah sekali karena kalian terbiasa dengan menggunakan cara pindah ruas. Seperti itu. Soal nomor 1, bagaimana? Paham lah ya? Oke, next. Pembahasan soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. 4x min 7 sama dengan 2x plus 9. Kalau kita menggunakan cara sifat ekuivalen, maka kita lihat di sini akan kita dapatkan nilai x. 4x min 7 sama dengan 2x plus 9. Di ruas kiri ada min 7, di ruas kanan ada plus 9. Boleh tidak kalian mengerjakan ruas kanan dulu? Boleh. Nah, tapi saya pilih ruas kiri dulu yang saya kerjakan, yaitu dengan mencari lawannya min 7, yaitu adalah plus 7. Maka semua ruas saya tambahkan dengan plus 7. Nah, menjadi 4x min 7 plus 7 itu adalah 0 di sini. 2x plus 9 plus 7 jadi 16. Jadi 4x. Kemudian di sini setelah ketemu 4x sama dengan 2x plus 16, nah, kan kita mau mencari x tuh. Nah, ruas kanan ternyata masih ada 2x. Nah, kita hilangkan 2x ini. Caranya gimana? Dengan menambahkan kedua ruas, lawannya 2x. 2x positif, berarti min 2x. Semua ruas kita tambahkan dengan min 2x ini ya. Menjadi 4x plus min 2x sama dengan 2x plus 16 tambah min 2x. Plus dengan min, maka jadi min. Jadi 4x min 2x sama dengan 2x. Ini min 2x-nya saya dekatkan dengan 2x supaya bisa dikurangkan ya. Terlihat jelas. Plus 16. 4x min 2x itu 2x. Sama dengan 2x min 2x itu 0 plus 16. Maka 2x kali setengah sama dengan, setengah dari mana? Nah, setengah itu dari lawannya. Jadi, ya kalau nyampe 2x sama dengan 16, tidak boleh kalian langsung x sama dengan 16 per 2 itu tidak boleh. Harus cari apa? Lawannya, betul. Lawannya 2 dalam perkalian adalah setengah. Jadi, 2x kali setengah sama dengan 16 kali setengah. Setengahnya dipindahkan ke tengah, jadi 2 kali setengah kali x sama dengan 16 kali setengah, jelas 8 ya. Ketemu x-nya adalah 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 8. Ini menggunakan sifat keekivalenan. Cara yang kedua itu dengan pindah ruas. Nah, ini mudah sekali. Caranya gimana? 4x min 7 sama dengan 2x plus 9. Kita dekatkan yang ada variabelnya, yaitu 2x pindah ruas ke sebelah kiri, jadi min 2x yang konstanta, min 7, pindah ruas ke sebelah kanan jadi plus 4x min 2x ketemu 2x sama dengan 9 tambah 7 adalah 16. Maka x-nya adalah 16 bagi 2 sama dengan 8.
Dimana penyelesaiannya adalah 8. Untuk cara pindah ruas, saya yakin paham lah ya, ini mudah sekali. Oke, good work. Nah, ini ada soal yang ketiga. Perhatikan, 2x-6 plus 3x sama dengan 2 kali x plus 6. Perhatikan, ini banyak kurungnya ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, saya memakai cara pindah ruas langsung ya. Saya buka kurungnya di sini nanti. Jadi ekuivalen dulu. Ekuivalen 2x min 12 ditambah 3x sama dengan kurungnya dibuka, ketemunya adalah 2x plus 12. Kemudian untuk yang ruas sebelah kiri 2x tambah 3x itu 5x dikurangi 12 sama dengan 2x plus 12. Kemudian kita dekatkan yang ada variabel x-nya, yang 2x-nya pindah ke ruas kiri, jadi 5x min 2x sama dengan 12 tambah 12. 5x min 2x itu 3x sama dengan 24, x-nya adalah 24 per 3 sama dengan 8. Himpunan penyelesaiannya adalah 8. Jangan lupa setiap menyelesaikan himpunan penyelesaian, kalian menggunakan ekuivalen. Ekuivalennya jangan sampai ketinggalan. Oke. Soal yang keempat, perhatikan. Ini pecahannya x min 2 per 5 dikurangi 2x min 8 per 6 sama dengan 5. Ini bisa kalian selesaikan dengan cara memindahkan 2x min 8 per 6 ke ruas kanan. Kebetulan yang ruas kanan adalah 0. Betul. Kalau tidak 0, maka kalian kalikan dengan KPK-nya. Seperti itu. Karena ini 0, maka kita pindah ruaskan. Jadi x min 2 per 5 sama dengan 2x min 8 per 6. Terus, itu apa? Kali silang. X min 2 kali 6, ini ya, 6 kali X min 2, kemudian 5 kali 2X min 8, sama dengan. Oke. Kemudian kita selesaikan dengan kurungnya dibuka, atau perkalian distributif ya. 6x min 12 sama dengan 5 kali 2x berarti 10x min 5 kali 8 berarti min 40. Kita dekatkan yang ada x-nya, 6x min 10x sama dengan min 40 plus 12. Ketemunya adalah min 4x sama dengan min 28. X-nya adalah min 28 per min 7 sama dengan 7. Himpunan penyelesaiannya adalah 7. Jangan lupa memakai ekuivalen. Oke, bagaimana? Untuk penyelesaian PLSV dengan model pecahan yang seperti ini, paham ya? Nah, next, contoh berikutnya, pahami baik-baik. Oke, ini ada contoh kalimat yang ke-6. Seperempat dikali x min 10 sama dengan 2 per 3 x min 5. Nah, ini kalau siswa biasanya langsung mendistribusikan perkalian. Jadi seperempat kali x min seperempat kali 10. Nah, nanti kalau seperti itu akan menyita waktu banyak karena berhubungan dengan pecahan. Solusinya adalah, lihat, penyebutnya 4 di ruas kiri, yang kanan penyebutnya 3. Kita pakai KPK-nya. KPK 4 sama 3 berapa? Betul, 12. Jadi, semua ruas kita kali dengan 12. Jadi, sini 12 dikali seperempat kurung x min 10 sama dengan 12 dikali kurung 2 per 3 x min 5. Ketemunya adalah 12 dibagi 4. Ketemunya 3 kali x min 10 sama dengan 12 ini saya distribusikan ya, kali 2 per 3x kurangi 12 kali 5. Jadi sini 3x min 30 sama dengan 12 bagi 3 itu 4 kali 2 8x kurangi 2 kali 12 kali 5 itu ketemunya adalah 60. Jadi yang ada variabel x-nya saya dekatkan menjadi min 5x sama dengan min 60 plus 30 sama dengan min 30. X-nya adalah min 30 per min 5 sama dengan 6. Maka KP-nya adalah 6. Bagaimana? Soal yang kelima. Nah, jadi solusi yang efisien adalah dengan menggunakan KPK. Yuk, soal yang ke-6. X plus 4 per 5 ditambah X min 4 per 3 sama dengan 8. Ini juga sama. Solusinya adalah menggunakan KPK, karena ini berupa pecahan variabel ya. 5 dengan 3, KPK-nya adalah 15. Jadi semua ruas kita kali dengan 15. Betul. 15 dikali X 4 per 5 ditambah 15 kali X min 4 per 3 sama dengan 15 kali 8. 15 bagi 5 tentu 3 ya. X plus 4 ditambah 15 bagi 3 tentu 5 dikali X min 4. 15 kali 8 adalah 120. Jadi
kita kalikan distributif, 3x plus 12 ditambah 5x min 20 sama dengan 120. Kemudian 3x tambah 5x itu jelas 8x. Kemudian yang konstanta, saya pindah ke ruas kanan semua. 120 kurangi, ini plus 12, pindah jadi min 12, plus 20 jadi min 20 jadi plus 20. Ketemunya adalah 8x sama dengan 128 per 8. X-nya ya, X-nya adalah 16. Jadi jumlah penyelesaiannya adalah 16. Bagaimana? Soal nomor 5 dan 6, saya rasa bisa lah ya. Oke. Next. Berikutnya adalah persamaan linear dua variabel. Definisi persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang memuat dua variabel dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1, serta tidak memuat perkalian kedua variabelnya. Untuk umum, AX plus B sama dengan C, dengan A, B, C anggota real. Jadi, yang namanya PLDB itu variabelnya ada dua jelas, yaitu A dan B, C itu adalah konstanta. Koefisien. A sama B, A itu koefisien X, B koefisien Y, dan C adalah konstanta. Oke, contohnya begini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3y sama dengan 6. Di sini tidak bisa kita tentukan x-nya berapa ya, y-nya berapa, tapi menggunakan tabel. Nah, kita bisa langsung seperti PL, SV. Kita menggunakan tabel x, y, x, y, x0 itu mewakili apa? Ini. X0 adalah pemahamannya adalah x0 x sama dengan 0 itu adalah grafik memotong sumbu y. Kalau y sama dengan 0 berarti grafik memotong sumbu x. Nah, ini penjelasannya. Oke, nah ini penjelasannya. Jadi, tabel yang tadi, kalau x sama dengan 0 itu grafik memotong sumbu y. 2x plus 3y sama dengan 6, itu x-nya kalian ganti dengan 0. Ketemu y-nya adalah 2. Kalau maka titiknya, tadi kan x-nya 0 ya, 0,2. Y-nya 0, kita ganti y-nya dengan 0, ketemu x-nya adalah 3, 3,0. Ya, jadi untuk menyelesaikan PLDB, kita gunakan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, supaya mempermudah dalam menggambar, seperti itu. Ketemu titiknya 0,2, kita buat di diagram kartesius. Jadi 0,2 di sini, kemudian 3,0 di sumbu x, seperti itu kita hubungkan. Titik 0,2 dengan 3,0 kita hubungkan dengan penggaris tentunya. Karena tadi yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, jawabannya adalah HP terletak di sepanjang garis 2x plus 3y sama dengan 6 melalui titik 0,2 dan 3,0. Jadi HP-nya itu terletak di sini, di sepanjang garis ini. Nah, itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita ambil misalkan x-nya 2, kalau x-nya 2 kita masukkan ke soal, berarti kan y-nya ketemu berapa? Nah, 4, berarti ketemu ini 6 kurangi 4, 2. Berarti y-nya adalah 2 per 3. Itu adalah penyelesaiannya di sini. Semua ada di titik, ada di garis ini. Seperti itu. Itu adalah penyelesaiannya. Itu untuk PL. Oke, gimana? Paham lah ya. Next. Berikutnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Namanya adalah, saya singkat, PTL-SP. Definisinya, jadi yang namanya satu variabel ya jelas pangkat tertingginya adalah 1, variabelnya ya cuma 1. Contohnya begini. Untuk umum ya, AX plus B kurang dari C, bisa AX plus B lebih dari C. Tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan A koefisien X, B, C adalah konstanta. Contohnya, P plus 6 lebih dari sama dengan 10. Ini merupakan PTL-SP karena hanya memiliki satu variabel yaitu P dan ada tanda pertidaksamaan. Nah, yang kedua itu bukan x kuadrat min 3x min 5 kurang dari ini jelas loh ya. Jelasnya apa? Karena pangkat tertingginya 2. Ini bukan PTL-SP. Paham ya? Untuk konsep PTL-SP. Next. Berikut adalah sifat-sifat keekivalenan PTL-SP. Ada 3 nih. Yang pertama, jika kedua ruas pada pertidaksamaan linear satu variabel ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekivalen dengan pertidaksamaan semula. Yang kedua, jika kedua ruas pada pertidaksamaan linear satu variabel dikalikan dengan bilangan positif yang sama, akan diperoleh pertidaksamaan baru yang ekivalen dengan pertidaksamaan semula.
Yang ketiga, jika kedua ruas pada perintah samaan nilai satu variabel dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, akan diperoleh persamaan baru. Persamaan tersebut ekuivalen dengan persamaan semula jika tanda ketidaksamaan itu dibalik, kurang dari, dibeli menjadi lebih dari, lebih dari, dibeli menjadi kurang dari, kurang sama dengan, dibeli menjadi lebih sama dengan, lebih bersama dengan, dibalik menjadi kurang dari sama. Oke, intinya hampir mirip dengan PLSP, tapi semuanya yang beda adalah yang digit. Jadi kalau semua bilangan itu dibagi dengan negatif, maka tanda akan berubah. Gitu. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari, yang tadinya lebih jadi kurang dari, yang tadinya kurang dari sama dengan jadi lebih dari sama dengan, atau yang tadinya lebih sama dengan jadi kurang dari sama. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita pahami contoh soal berikut. Nah, ini contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari 3 kali X plus 1 plus 2 lebih dari 2 kali X plus 1 plus 1. Ingat, penyelesaiannya hampir mirip dengan PLSP, cuman bedanya adalah tanda kesamaan. Nah, yuk kita selesaikan seperti biasa. Ini pakai distribusi perkalian, jadi 3X plus 3 ditambah 2 lebih dari 2 kali X, ya 2X ditambah 2 kali 1 itu 2 tambah 1. Maka 3X plus 5 lebih dari 2X plus 3. Terus yang ada variabel X-nya saya kumpulkan jadi 3X min 2X lebih dari 3 min 5. Pertama X-nya adalah lebih dari min 2. Kalau kita buat himpunan penyelesaian, bacanya ini apa? Himpunan X, di mana X lebih dari min 2, X anggota real. Daerah penyelesaiannya kita gambarkan, bulatannya putih ya, karena tandanya nggak pakai sama dengan. Kemudian, tadi angkanya adalah min 2, kemudian arsiranya ke kanan. Kenapa? Karena tandanya lebih dari. Kalau kita mendaftar anggotanya, itu adalah karena bulatannya putih, maka min 2 tidak ikut. Kan lebih dari nggak pernah sama dengan itu. Jadi, anggotanya adalah min 1, 0, 1, 2, 3. Gimana nih soal nomor untuk yang pertama, PLSP? Bisa lah ya, gampang. Oke, next picture. Ya. Oke, contoh yang ke B. Sepertiga X plus 2 lebih dari sama dengan 2 plus 3X plus 2 per 2. Nah, hati-hati di sini ada pecahan sepertiga dan pecahan per 2. Maka kalau menyelesaikan seperti ini, kita harus menggunakan betul KPK. KPK 3 dan 2 adalah 6. Jadi 6 kali sepertiga X plus 2 lebih dari sama dengan 6 kali kurung 2 plus 3X plus 2. 6 kali sepertiga itu adalah 2, jelas ya. Dikali X plus 2 lebih dari sama dengan 6 kali 2 itu 12, ditambah 6 kali 3X per 2. Nah, kalikan satu per satu yuk. 2X plus 4 lebih dari sama dengan 12 ditambah 6 bagi 2 itu 3, 3 kali 3X itu 9X. Jadi 2X min 9X, ini saya kumpulkan yang ada variabel X-nya ya, ke kiri semua. Lebih dari sama dengan 12 min 4. 2X min 9X itu min 7X, lebih dari sama dengan 12 kurang 4 itu 8. Jadi X-nya, nah ini dibagi dengan negatif ya. Nah, di sini kan benar. Maka tandanya apa? Berubah. Betul. Jadi kurang dari sama dengan. Yang tadinya lebih dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan. Jadi HP-nya adalah himpunan X di mana X kurang dari sama dengan min 8 per 7, X anggota real. Nah, kalau digambarkan daerah penyelesaiannya itu adalah bulatannya hitam. Arah arsirannya ke kiri. Kenapa? Karena kurang dari. Kemudian kalau kita daftarkan anggotanya, maka min 8 per 7 ikut. Min 8 per 7, kemudian setelah itu min 9 per 7, kemudian berikutnya min 10 per 7, dan seterusnya. Oke. Contoh yang B untuk PPLSP, paham ya? Oke, yuk next. Contoh yang ketiga, C. Ini ada dua tanda nih. Nah, ini sudah terbiasa lah. Waktu kemarin kita bahas nilai mutlak ya. Tidak kaget lagi. Penyelesaian dari 11 kurang dari 3X min 7 kurang dari sama dengan 23. Jadi, supaya kita mendapatkan X min 7 harus kita hilangkan. Caranya gimana? Tambahkan semua ruas dengan lawannya min 7, yaitu plus 7. Nah, jadi 11 plus 7 kurang dari sama dengan 3X min 7 plus 7 kurang dari sama dengan 23 plus 7. Jadi, 18 kurang dari sama dengan 3X kurang dari sama dengan 30. Kemudian dibagi semuanya dengan 3. 18 per 3 kurang sama dengan 3X per 3 kurang dari sama dengan 30 per 3. Jadi ketemunya
18/3 itu berapa? 6 ya. Kurang dari sama dengan 3x/3 berapa? X. Kurang sama dengan 30/3 itu berapa? 10. Jadi HP-nya adalah himpunan X di mana 6 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10, X anggota 2. Kalau dibuatkan daerah penyelesaiannya seperti ini. Jadi hasilnya di antara 6 sampai 10. Ingat bulatannya hitam karena tanda memakai sama dengan. Kalau kita daftarkan anggotanya, maka anggotanya apa ya? Yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, contoh yang C, paham ya? Boleh nggak kalian mengerjakannya jadi 2 bagian? Boleh. Tapi nanti daerah penyelesaiannya digabung. Oke. Paham ya? Next. Nah, contoh yang B. Contoh yang B ini, perhatikan. 32 kurang dari 80 dikurangi 32T kurang dari 64. Kita akan mau mencari nilai T-nya tuh. Berarti 80. Ini yang tengah ini kita harus hilangkan dulu. Maka kita eliminasi 80 dengan cara menambahkan semua ruas dengan min 80. Jadi 32 kurangi 80 kurang dari 80 min 32T min 80 kurang dari 64 kurang min 80. 32 min 80 itu berapa? Min 8 ya. Kurang dari, nah ini jelas 80 min 80 itu 0, sisanya tinggal min 32T. Kurang dari 64 min 80 itu berapa? Min 16. Oke. Nah, kita akan mencari nilainya nih. Nah, sedangkan koefisien depan T itu adalah min 32. Jelas, berarti semua kita bagi dengan min 32. Ingat, kalau dibagi min 32, maka tanda akan berubah. Yang tadinya kurang dari jadi lebih dari min. Ya. Maka min 48 per min 32 lebih dari min 32T per min 32 lebih dari min 16 per 32. Maka ketemunya adalah dibagi berapa nih? Dibagi 16 ya. Dibagi 16, jadi 3 per 2T lebih dari T min 32 ini min 32 per min 32 itu ya T lebih dari min 16 per 32 itu setengah. Nah, ini kan kalau kita lihat di persamaan, produk samaan itu membacanya kita balik menjadi setengah kurang dari T kurang dari 3 per 2 seperti itu. Jadi ini untuk tanda seperti ini itu tidak umum. Yang umum adalah setengah kurang dari T kurang dari 3 per 2. Jadi kalau ketemu tanda seperti ini membacanya dibalik seperti itu. Maka HP-nya adalah himpunan T di mana setengah kurang dari T kurang dari 3 per 2 T anggota real. Kalau kita buatkan daerah penyelesaiannya, maka daerah akhirnya berada di setengah sampai 3 per 2. Bulatannya putih ya, jelas ya. Oke, karena apa? Tandanya tidak memakai sama dengan. Kalau kita daftarkan anggotanya berapa? Angka di antara setengah sampai 3 per 2 adalah ya cuma 2 per 2 atau sama dengan 1. Betul sekali. Gimana nih? Sampai soal contoh yang D untuk kadar SP. Paham lah ya, insya Allah. Oke, next. Nah, ini ada soal cerita nih. Ira mula-mula mempunyai uang sebesar X rupiah. Pada hari Minggu, Ira membelanjakan sepertiga dari uang yang dimilikinya untuk membeli keperluan sekolah. Pada hari Senin, Ira membelanjakan uangnya 6.000 kurangnya dari uang yang dibelanjakan pada hari Minggu. Pada hari Selasa, Ira membelanjakan uangnya setengah dari uang yang dibelanjakan pada hari Senin. Jika Ira sekarang masih memiliki uang sisa belanjaan 17.000, berapakah uang Ira mula-mula? Nah, penyelesaian. Yuk. Diketahui uang Ira mula-mula adalah berdasarkan X ya. Jelas yang di atas sih? Ya. Uang yang dibelanjakan pada hari Minggu adalah sepertiga X. Sepertiga uang dimiliki pembelian, membeli keperluan sekolah. Uang hari Senin itu adalah apa tadi katakan? Ira membelanjakan uangnya 6.000 kurangnya dari uang yang dibelanjakan pada hari Minggu. Pada hari Minggu itu belanjanya sepertiga dari uangnya. Nah, uang yang mula-mula sepertiga X dikurangi 6.000 itu hari Senin. Kemudian uang dibelanjakan hari Selasa. Ira membelanjakan uangnya setengah dari uang yang dibelanjakan hari Senin. Nah, hari Senin itu berapa? Sepertiga X min 6.000. Setengahnya dari setengah kali sepertiga X min 6.000. Harus bisa mengubah soal cerita ke dalam bahasa matematika. Oke.
Next. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Jadi uang iuran mula-mula adalah jumlah uang yang dibelanjakan plus sisa uang. Jelas lah ya. Jadi kasih uangnya berapa? 17.000 ya. Nah, sepertiga ini pada hari Minggu, belanjaannya si Ira pada hari Minggu. Sepertiga min 6.000 itu belanjaannya Ira pada hari Senin. Kemudian seperti setengah kali sepertiga X min 6.000 pada hari Selasa. Plus sisa uang. Nah, jadi kita selesaikan. X sama dengan sepertiga X ditambah sepertiga X min 6.000 ditambah setengah kali sepertiga X itu adalah 1/6 X ya. Dikurangi setengah kali min 6.000 adalah min 3.000 plus 17.000. Jadi kita jumlahkan sepertiga X tambah sepertiga X adalah 2/3 X min 6.000 ditambah 1/6 X min 3.000 plus 17.000. Nah, kemudian yang 2/3-nya kita samakan penyebut supaya penyebutnya sama dengan 6. Jadi 2/6 X plus 2/6 ini 2/6 X ya, plus kemudian harusnya ini 1/6 ya. Oh iya. Jadi min 6.000, maaf ini kan 3.000 plus 17.000. Jadi ketemunya adalah 8.000. Oke. Kedua ruas ini kita kalikan semua dengan 6. Jadi ketemunya, oh ini harusnya keliru ini. Oke. Ya. Nah, jadi ini harusnya, maaf ini dikalikan 2 ya, berarti ini 4 ini, harusnya 4, ini 1 ya. Ini 4/6 X ditambah 1/6, jadinya ini nanti 5/6 ya, 5/6. Kalau kalikan semua dengan 6, ketemunya ini 6X, ini kan 5 ya, ini 5 diganti ini 5X ditambah 8.000 kali 6, 48.000. Nah, kemudian 6X min 5X sama dengan 48.000, X-nya adalah 48.000. Jadi uang iuran mula-mula adalah 48.000. Ya. Ini keliru di sini. Oke. Harusnya tadi apa? Harusnya tadi ini 4/6. Ini 1/6. Ya. Oke, ini saya salah ketik ya. Next. Soal berikutnya. Rumah Sakit Pratama membuka pendaftaran perawat baru. Setiap calon perawat diwajibkan menjalani tes tertulis, psikotes, tes keterampilan, dan tes wawancara dengan hasil perbandingan tes adalah 4/3/2/1. Calon perawat yang diterima harus memiliki nilai tidak kurang dari 800. Jika seorang peserta tes memperoleh nilai tes tertulis 86, psikotes 72, dan tes keterampilan 78, tentukan nilai terendah tes wawancara calon perawat tersebut agar dapat diterima di Rumah Sakit Pratama. Penyelesaian, misalkan X adalah nilai tes wawancara agar diterima menjadi perawat baru. Calon perawat harus memiliki jumlah nilai tes tidak kurang dari 800. Tidak kurang berarti apa? Tandanya lebih dari sama dengan. Jumlah nilai tes itu lebih dari sama dengan 800. Tadi kan 4 kali nilai tes tertulis, 3 kali nilai tes psikotes, ditambah 2 kali nilai tes keterampilan, 1 kali tes nilai wawancara, lebih dari sama dengan 800. Jadi si calon perawat tadi adalah 4 kali 86, nilai tesnya tadi ya, tambah 3 kali 72, ditambah 2 kali 78, ditambah 1 kali X. Kita nggak tahu nilai tes wawancaranya berapa, lebih sama dengan 800. Ketemunya 344 tambah 216 tambah 156 tambah lebih sama dengan 800. Itu menjadi 716 tambah X lebih sama dengan 800. Maka X-nya adalah ketemu lebih bersama dengan 84. Jadi nilai tes wawancaranya adalah lebih bersama dengan 84. Apa yang dimaksud lebih bersama dengan 84? Nah, simpulannya gimana? Agar diterima menjadi perawat baru, nilai tes wawancara sama dengan atau lebih 84. Jadi nilai tes wawancara terendah peserta tes perawat terima adalah 84. Jadi supaya perawat diterima, nilai tes wawancaranya itu boleh 84 atau lebih dari 80. Seperti itu. Untuk soal cerita untuk soal yang ke-6, gimana? Sudah dipahami ya? Insya Allah bisa lah ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke tugas programming, tugas 1 ya. Untuk tugas 1, tentukan himpunan penyelesaian daerah penyelesaian dan anggapannya. Nah, ini X min 5/3 lebih sama dengan X min 4/2 plus 1. Nah, bisa lah ya, diselesaikan. Ingat ini ada pecahan. Nah, kita kalikan dengan KPK ini. Nomor 2,
Boleh kalian menggunakan cara apa ya, kita kalikan semua dengan KPK-nya atau satu persatu dulu boleh, tapi harus ada daerah penyelesaian, daerah gabungan penyelesaian. Oke. Yang ketiga soal cerita nih, nah ini mudah, ini sudah pernah aku sudah sampaikan ya. Yang keempat, ini nanti bentuknya adalah pertidaksamaan. Nah, betul. Tanda-tandanya adalah ketidaksamaan. Ingat, ada kata tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti apa nih tandanya? Ya, lebih dari sama. Oke. Itu ya. Bisa lah ya, semoga sukses mengerjakan tugas satu. Nah, kalau kalian simak baik-baik penjelasan saya, insya Allah bisa mengerjakan tugas satu. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share boleh ke teman-teman yang lainnya apabila dirasa video ini itu membantu untuk materi teman-teman kalian. Salam hangat dari saya, Hendra Fujianti. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.